Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan sesi yang kedua, kita bisa melanjutkan ya materi tentang keselamatan kesehatan di bidang pekerjaan kelistrikan. Ya, tadi sudah sampai pada materi sumber-sumber bahaya listrik ya. Nah, sumber bahaya listrik itu apa saja? Yang pertama, pembebanan berlebih. Ini sumber bahaya yang pertama. Hati-hati Bapak-bapak kalau terjadi overload. Apa yang sering overload ya? Pembangkit, genset overload, trafo overload, motor overload, kabel overload, stop kontak overload, ya, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Jadi nanti sebaiknya nanti diberi pengaman untuk overload. Ya, semua peralatan listrik diberi pengaman untuk overload. Yang kedua adalah lost connection, sambungan yang tidak sempurna. Ini seringkali menjadi masalah. Sambungan kendor, sambungan karaten, sambungan kotor, ya, sambungan yang sudah tidak bagus. Ya, nanti ini perlu dicek. Yang berikutnya penggunaan peralatan yang tidak standar. Ini kadang-kadang kita menggunakan peralatan tidak standar. Fuse kalau putus kadang-kadang kita ganti sembarang. Nah ini bisa membahayakan. Pembatas arus yang tidak sesuai. Ini kadang-kadang circuit breaker loh kok dipasang sekian ampere kok trap-trap terus. Ganti yang lebih besar. Nah ini bahaya. Karena dengan mengganti yang lebih besar nanti bisa menimbulkan terjadinya overload. Tapi peralatan overload tidak kerja. Ya. Yang berikutnya terjadi kebocoran isolasi. Sehingga ini penting sekali nanti untuk peralatan-peralatan elektrikal ya itu dicek tahanan isolasinya. Kabel ya, feeder, terus untuk motor, untuk trafo, untuk generator, untuk peralatan-peralatan panel dan lain sebagainya sehingga aman, isolasinya nanti harus dicek. Yang berikutnya harmonisa tadi harmonik ini ya. Ini harus dicek. Di sana sudah ada alat ukur untuk harmoniknya, Pak ya? Nah, ini harus dicek standarnya berapa ya maksimalnya untuk harmonik itu. Sehingga nanti harus dipenuhi. Yang berikutnya listrik statik. Nah, ini cukup berbahaya juga listrik statik ya. Terutama nanti kalau ada tangki-tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini jangan sampai terjadi bahaya listrik statik. Jadi listrik statik itu contohnya apa ya? Contohnya gesekan ya, kita berjalan itu ada gesekan. Ini bisa menimbulkan ya percikan api. Debu yang kena angin itu juga bisa menimbulkan percikan api. Pengisian bahan bakar ya, maka peralatan-peralatan yang berpotensi terjadinya eksplosif ya, itu harus di-grounding dengan baik. Agar listrik statik ini dapat diminimize. Yang berikutnya sambaran petir ya, dan lain sebagainya. Ini beberapa sumber-sumber potensi bahaya di dalam listrik. Nah, tadi untuk bahaya listrik ya, itu ada yang utama ada 4 ya. Yang pertama bahaya kejut. Kejut ada bahaya langsung maupun tidak langsung. Bahaya langsung contohnya di sini nih. Bekerja dengan peralatan-peralatan ya yang mempunyai tegangan. Nah, sehingga nanti ada berbagai macam cara ya supaya nanti kita aman. Tidak langsung bisa juga kita terkena ya sambaran atau sentuhan benda-benda yang secara normal tidak bertegangan. Tetapi karena terjadinya induksi elektromagnetik atau terjadinya kebocoran bodi, sehingga bodi itu menjadi pertegangan. Kenapa? Karena sistem kita tidak di-grounding dengan baik. Nah, ini potensi ini bisa menimbulkan bahaya yang mematikan. Oleh karena itu ke depan operator ya, teknisi itu harus memastikan ilmu masalah bahaya listrik ini harus kita kenali dengan baik. Agar jangan sampai nanti muncul berita viral ya
operator atau teknisi Bogasari itu menjadi headline gara-gara terjadi ini ya. Nah, ini batasannya Bapak-bapak sekalian berkaitan dengan sengatan arus listrik yang melalui tubuh manusia. Jadi nanti untuk tegangan tadi peringatannya kan tegangan. Karena tegangan di sini yang menimbulkan terjadinya arus. Nah, di sini batasan waktunya sebenarnya arus yang tinggi itu tidak masalah asal waktunya sangat pendek. Cuma untuk bisa menimbulkan arus yang sangat pendek itu kan susah. Kadang-kadang begitu kita kesetrum, karena setrum itu kan ada gaya magnetik ya, tarik-menarik. Sehingga kadang-kadang kita sulit untuk melepaskan. Nah, ini adalah beberapa batasan arus listrik yang boleh melalui tubuh manusia. Jadi di sini batasannya berapa nanti ya? Sehingga nanti dari batasan ini nanti kita pasang ya pengaman untuk manusia. Nah, berapa pengaman untuk manusia? Biasanya nanti disetting 30 miliampere untuk pengaman manusia ELCB. Kalau untuk pengaman kebakaran biasanya nanti dipasang 300 miliampere. Nah, ini efek secara psikis ya, secara fisik ya terhadap tubuh manusia. Nah, sehingga di dalam sistem instalasi tenaga listrik ya, mau tidak mau kita harus menggunakan proteksi. Nah, tujuannya proteksi untuk apa? Yaitu untuk mencegah mengalirnya arus listrik ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, kalaupun mengalir itu waktunya harus dibatasi. Besarnya arus listrik juga harus dibatasi, besarnya waktu juga harus dibatasi sehingga tidak membahayakan. Yang ketiga adalah memutuskan suplai secara otomatis pada saat terjadinya gangguan. Baik gangguan ini ya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan manusia maupun gangguan-gangguan yang menyebabkan listrik itu harus kita padamkan. Nah, untuk proteksi dari bahaya listrik apa saja yang perlu dilakukan ya? Mulai dari proteksi kejut listriknya, mulai dari efek termal ya, dari arus lebih ya, dari tegangan lebih akibat petir, dari tegangan kurang ya, dari pemisahan dan penyaklaran ya, serta parameter-parameter yang lain. Nah, ini nanti perlu kita proteksi. Kalau motor proteksinya apa? Kalau trafo proteksinya apa? Kalau generator apa? Kalau panel apa? Ya. Kalau peralatan-peralatan yang lain apa? Nah, ini harus kita perhatikan ya. Nah, munculnya bahaya itu kenapa ya? Karena di dalam industri itu ada 3 komponen utama. Apa komponen utamanya? Yang pertama tenaga kerja. Ada manusia. Yang kedua ada alat, yang ketiga ada bahan. Nah, di dalam bekerja, manusia itu selalu berinteraksi dengan bahan. Manusia berinteraksi dengan bahan, ini menimbulkan potensi bahaya. Apa potensi bahayanya? Manusia dalam bekerja selalu memegang, membawa, ya kan, mengukur, menguji, membentuk, ya, memasang, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti perlu upaya-upaya agar tidak terjadi potensi bahaya. Yang kedua, tenaga kerja berinteraksi dengan alat. Ya, sebagai operator ya kita nanti ya mengoperasikan alat. Operator genset mengoperasikan genset. Operator motor akan mengoperasikan motor. Teknisi juga sering menggunakan alat untuk melakukan pengukuran, pemeriksaan, pengujian. Nah, sehingga terjadi potensi terjadinya tadi ya, bahaya tadi. Nah, yang terakhir itu adalah bahan dan alat. Kadang-kadang kita melakukan pengukuran. Kadang-kadang pengukuran secara langsung, ya ini yang menimbulkan potensi bahaya. Alat satu dengan bahan ini kita gabungkan.
Misalkan kalau kita ngukur tegangan, ya mau tidak mau kan harus dalam keadaan online. Begitu alat kita temukan dengan bahan, itu ada potensi bahaya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, yang namanya bahaya listrik itu secara teoritis itu menggunakan teorinya efek domino. Apa sih yang dimaksud dengan efek domino? Jadi yang namanya kecelakaan atau losses atau accident itu diakibatkan oleh insiden. Apa itu insiden? Insiden itu kejadian. Nah, insiden itu diakibatkan oleh immediate causes. Immediate causes diakibatkan oleh basic causes. Nah, basic causes ini diakibatkan oleh lemahnya kontrol. Lemahnya kontrol itu apa? Yang pertama adalah kondisi yang tidak terkontrol. Ada kabel lepas, kita biarkan saja. Ada situasi yang tidak aman. Yang kedua ada tindakan yang tidak aman. Jadi unsafe act sama unsafe condition. Ini penyebabnya. Nah, oleh karena itu ini harus diminimize. Jangan sampai nanti unsafe act dan unsafe condition ini menyebabkan terjadinya efek domino sehingga menimbulkan apa? Losses. Ya, ini adalah untuk teori domino. Ternyata teori domino ya itu tidak digunakan untuk berjudi ya. Jadi domino ternyata di negara asalnya digunakan untuk menganalisis hukum sebab akibat. Cuma nggak tahu sampai ke Indonesia ya itu dijadikan untuk alat judi, Pak ya. Ada yang suka main domino ini Bapak-bapak sekalian? Biasanya kalau ronda malam hari itu kadang-kadang suka main domino. Enggak Pak ya, sudah pada nggak main domino. Sekarang mainnya HP Pak ya. Kalau ronda semua pegangnya HP. Kalau di tempat kerja masih boleh pegang HP enggak Pak? Selama bekerja Pak? Fokus Pak, fokus. Fokus ya, mantap nih ya. Nah ini teori domino Pak ya. Nah teori domino itu mengalami perkembangan ya. Yang terbaru teori domino itu yang dikembangkan oleh Ilse. Yaitu Bird and German tahun 85. Jadi yang namanya kerugian berupa kecelakaan atau kerusakan itu disebabkan oleh apa? Insiden. Apa insiden? Insiden adalah kejadian dengan energi atau bahan atau zat. Karena adanya kontak ya maka bisa terjadi insiden. Nah, insiden ini bisa diakibatkan oleh penyebab langsung. Apa penyebab langsungnya? Yaitu perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, penyebab langsung ini bisa disebabkan oleh sebab dasar. Apa sebab dasarnya? Bisa karena faktor manusia, bisa faktor kerja. Nah, sebab dasar ini disebabkan oleh lemahnya kontrol. Apa lemahnya kontrol? Program tak sesuai, standar tidak dipenuhi, kepatuhan pelaksanaan terhadap SOP dan work instruction tidak dilaksanakan. Oleh karena ini satu rangkaian kesatuan ya. Kalau kita ingin selamat ya di dalam bekerja, sehat dalam bekerja ya kita harus mematuhi segala macam ya program standar ya work instruction dan lain sebagainya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, secara statistik ya ini kalau orang kita kalau ada kejadian kan selalu bilangnya sudah takdir dari Tuhan, Pak. Nah, ini kalau orang barat kalau setiap ada sesuatu itu mereka catat, Pak. Contohnya adalah Frank Beth Junior tahun 69. Itu mereka timnya itu selalu mencatat setiap kalau ada satu kejadian. Dan dari data-data yang dia kumpulkan, dia berhasil membuat piramida seperti ini, Pak. Artinya apa? Satu kecelakaan yang menyebabkan kematian atau kecelakaan secara serius sebenarnya diakibatkan oleh 10 kecelakaan ringan.
Nah, 10 kecelakaan ringan ini sebelumnya dimulai dengan 30 kecelakaan yang merusakkan properti. Nah, ternyata 30 kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan properti itu diawali oleh 600 kejadian near miss. Near miss itu nyaris. Kita kadang-kadang kan alhamdulillah Pak ya. Nyaris ada benda jatuh ya kan? Kita bekerja lupa pakai helm. Alhamdulillah jatuhnya tidak di kepala kita, tetapi di sebelah. Itu kondisi near miss atau nyaris. Nah, 600 near miss ini ya itu diawali oleh 10.000 perbuatan dan kondisi yang tidak aman. Diawali oleh bahaya yang tidak teridentifikasi dengan baik. Nah, oleh karena itu ini penting Pak ya. Teori domino ini perlu kita kembangkan untuk melakukan analisis. Sampai di sini bisa difahami Pak ya? Nah, bagaimana kita mengendalikan bahaya? Ya, ada minimal 5 langkah yang bisa kita lakukan. Apa langkah pertama? Yaitu eliminasi. Kalau ada potensi bahaya, kita lakukan eliminasi. Eliminasi itu kita hilangkan. Kalau di bidang elektrikal, contoh sederhana begini Pak, ya kan? Ada stop kontak. Stop kontak itu kan sumber bahaya. Maka bisa nggak stop kontak itu dihilangkan? Kalau dihilangkan nggak jadi kerja Pak. Motornya nggak ada sumber tenaganya, nggak bisa jalan. Maka kita lakukan langkah yang kedua, kita substitusi. Bisa nggak stop kontaknya sekarang kita ganti dengan stop kontak yang ada tutupnya. Sehingga mengurangi terjadinya potensi bahaya. Bisa difahami Pak ya? Panel listrik yang tidak interlock, bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa. Substitusi, bisa nggak sekarang kita ganti dengan panel listrik yang interlock? Sehingga nanti ini memberi keamanan yang lebih baik terhadap operator maupun teknisi yang bekerja. Motor listrik yang ukuran besar, groundingnya belum sempurna. Bisa nggak kita substitusi dengan grounding yang lebih baik? Nah, apabila sudah kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu adalah rekayasa. Kita engineering. Contohnya bagaimana tadi ya? Kita pasang ya tadi interlock ya, rekayasa. Atau kita pasang loto ya, agar menjadi lebih aman. Pada saat kita mengerjakan maintenance atau kita mengoperasikan sesuatu ya kita pasang loto agar ini menjadi lebih safety ya. Yang keempat, pengendalian administratif. Ya, kita kasih peringatan tadi ya. Awas bahaya tegangan. Selain yang tidak berkepentingan dilarang masuk, itu adalah administrasi. Kalau engineering nanti masang kerangkeng ya, dipasang halang rintang, trafo supaya nanti orang yang tidak berkepentingan tidak di situ ya nanti kita pasang halang rintang. Panel ya dibuat garis ya untuk ini supaya nanti menjadi lebih jelas ya. Nah, yang terakhir itu APD. Nah, kebanyakan orang menganggap yang namanya safety itu APD, Pak. Itu keliru besar. APD itu adalah urutan yang terakhir. Bukan yang pertama ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini penjelasannya ya untuk berkaitan dengan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik. Kalau eliminasi ya menghilangkan ya. Kita kalau ada potensi bahaya kita hilangkan. Ada pecahan kaca ya kita hilangkan. Ada air, ini berpotensi terjadinya lembab. Maka kalau terjadinya lembab, elektronik mudah konslet, maka kita hilangkan.
eliminasi. Substitusi tadi ya, mengganti serbuk dengan bentuk pasta, proses menyapu diganti dengan vakum, aparnya kita ganti dengan yang tidak membahayakan listrik, bahan solvent kita ganti dengan deterjen, proses pengecatan spray diganti dengan celup, ya. Nah, ini beberapa hierarki pengendalian. Nah, rekayasa ada banyak ini, ada beberapa contoh. Termasuk nanti otomasi, kita pasang sensor-sensor otomatis. Motor kalau panas nanti dia akan berhenti sendiri atau ada peringatan, ya, sehingga nanti tidak sampai terjadi meledak. Trafo nanti kalau suhunya terlalu tinggi, tekanannya terlalu tinggi, nanti ada alarmnya, ya, dan lain sebagainya. Itu rekayasa. Nah, ini administrasi. Nah, ini APD. Baru yang terakhir APD. Operator APD-nya harus lengkap. Teknisi juga harus lengkap nih. Tergantung nanti kita kerjanya di mana nih. Kalau pelatihan enggak perlu pakai APD lengkap, Pak ya. Nah, ini gambarannya, ilustrasinya. Jadi nanti engineer ya, teknisi harus mampu melakukan identifikasi bahaya. Di bidang pekerjaan itu nanti bahayanya apa? Bisa pakai JST, Job Safety, JSA ya, Job Safety Analysis, atau JSO, atau HIREC ya. Nah, kita identifikasi bahayanya apa. Ibaratnya kita berhubungan dengan buaya ini ya, kita harus identifikasi nih buaya itu bahayanya apa aja. Yang kedua kita evaluasi. Ini kira-kira nanti bahayanya seperti apa ini? Satu persatu, oh ternyata bahaya dari buaya itu kalau ini mangapnya itu segini nih, manusia masuk nih kan. Ekornya ini bisa nyabet ya. Kalau nindih manusia juga nanti nggak bisa lepas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah evaluasi. Yang ketiga, nah ini kita eliminasi ini. Bisanya ini sumber bahayanya kita hilangkan aja. Ini kalau kita hilangkan tidak bisa ya kita substitusi. Buayanya kita masukkan keranjang sampah, kita ganti kucing ya atau hewan-hewan lain yang tidak berbahaya. Yang berikutnya isolasi ya. Nah, ini buayanya dikerangkeng seperti ini atau dimasukkan ke dalam rumah seperti ini, kita kerangkeng seperti ini. Insya Allah bahayanya enggak ya. Seperti trafo tadi, rumah trafo ya perlu dikasih halang rintang. Panel ya jangan sampai nanti justru malah ruang panel itu dijadikan meja kerja ya. Ini kadang-kadang seperti itu. Ya. Ada Pak di sana Pak, panel dijadikan meja kerja depannya itu? Enggak ada Pak. Enggak ada ya, alhamdulillah. Ini beberapa industri yang apa namanya menengah ke bawah, ini kadang-kadang suka sembrono. Saya beberapa kali ngaudit itu kan, panel listrik ya kan, jalan masuk ke sana malah dikasih meja untuk kerja. Kalau gantung baju, jaket itu di panelnya itu Pak. Saya sejak kapan ini panel listrik jadi gantungan jaket nih kan. Nah ini yang hal seperti ini yang perlu kita. Nah APD itu terakhir. Jadi bukan APD dulu yang namanya K3 itu ya, tetapi filosofinya tadi ya, bagaimana kita mengendalikan bahaya tadi. Nah ini ibaratnya APD itu penyempurna. Penyempurna dari segala macam yang kita lakukan, kita sempurnakan dengan APD. Siapa tahu sudah kita kerangkeng, sudah kita isolasi, sudah kita substitusi, masih galak juga bahayanya. Sehingga dengan kita pakai APD, walaupun kita ini kena bahaya, bahayanya bisa kita minimize.
Kalau kita pakai baju besi ini digigit sama buaya, ya buayanya stres kok ya. Karena nggak bisa dikunyah. Kalau kita kesabet buaya mungkin ya tidak sesakit kalau kita tanpa APD. Nah yang terakhir ya, kalau ada bahaya gimana? Ya kita evakuasi Pak ya. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Ada bahaya kita hadapi ya. Maka kalau ada bahaya semua evakuasi. Sehingga nanti harus ada jalur evakuasi. Ini kalau sekelas Bugansari ya mestinya sudah ada nih. Titik kumpulnya di mana ya. Nah ini penting sekali. Pada saat terjadi bahaya, baik itu bahaya yang disebabkan oleh electrical maupun bahaya-bahaya yang lainnya, maka ya evakuasi. Ini penting. Oke, kita masuk ke sistem tenaga listriknya sekarang ya. Tadi kita sudah bahas ya, komponen utama dari sistem tenaga listrik itu adalah di pembangkitnya, di transmisinya, di distribusi, dan di tenaganya, pemakaiannya. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Apa sih komponen utama dari sistem tenaga listrik ya? Komponen utamanya apa ya? Yang pertama pembangkit. Pembangkit listrik kalau di sistem real ya ada PLTU, ada PLTG, ada PLTGU, ada PLTA, PLTP, PLTS, PLT Bayu, PLT nuklir, PLT lainnya termasuk genset nih. Nah ini Surabaya kemarin katanya mau membuat PLT sampah. Nggak tahu kapan beroperasinya itu ya. Pembangkit listrik tenaga sampah. Nah ini sangat bagus ya. Yang kedua ada gardu trafo penaik tegangan. Ini di transmisi. Ada saluran transmisi primer. Ada gardu induk transmisi. Ada saluran sekunder. Ada gardu induk penurun tegangan. Ada jaringan distribusi. Ada gardu trafo distribusi. Ada jaringan distribusi. Dan ada instalasi listrik pemakaian. Nah, yang berikutnya peralatan pendukung apa aja? Ini ada komponen pendukung. Komponen pendukung itu kalau di sistem tenaga listrik nanti ada proteksi, Pak ya. Proteksi. Ada circuit breaker, ada fuse, ada relay ya dan teman-temannya. Ada sistem penghubung dan pemutus, switchgear. Ada sistem grounding. Ada konduktor dan isolator, ada kapasitor bank, ya, ada sistem instrumentasi dan kontrol, termasuk nanti ada power elektroniknya juga. Ada sistem pengubah, mengubah tegangan dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, AC ke DC. Ada Pak di sana Pak? AC ke DC nanti di AC-kan lagi, ya, termasuk VSD itu kan prinsipnya begitu. Ada sistem komunikasinya juga, ada sistem proteksi petirnya, ada panel-panelnya, baik tegangan tinggi, tegangan menengah maupun tegangan rendah. Ada peralatan-peralatan listrik, perlengkapan listrik, dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponen pendukung pada sistem tenaga listrik. Nah, kaitannya dengan sumber energi, ini ada banyak ya, pembangkit. Mungkin tidak perlu kita bahas karena di Bugasari kan tidak ada pembangkit, Pak ya. Ini pembangkit yang ada yang berbasis pakai ya. Ada yang pakai thermal ya. Thermal itu ya PLTU, PLTG, PLTP, panas bumi itu thermal. Ada yang pakai hydro itu PLTA. Ada yang renewable itu pakai PLT surya, PLT bayu ya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sistem pembangkit ya, ada banyak sekali ya pembangkit yang ada di Indonesia. Ada yang menggunakan PLTU, ada yang ini untuk genset. Ini sama ya. PLTG ya.
Ini PLT Bayu, ini PLTA, ini PLT Solar. Kalau EBT sudah ada Pak di Bogasari? Solar cell ada nggak Pak? Kapasitas berapa Pak di sana Pak? Nggak pakai Pak. Nggak pakai ya, belum pakai. Karena ke depan itu mungkin akan ada muncul persyaratan ya. Minimal berapa persen dari supply listriknya nanti harus pakai EBT. Mungkin 2025 ya, itu nanti akan muncul aturan baru nanti. Karena kan pembangkit kita ya itu kebanyakan masih pakai energi termal tadi ya, batu bara, gas, ya, panas bumi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang ke depan pakai ini nih, solar cell. Karena harga solar cell sekarang lebih murah. Makin lama makin murah. Cuma kalau pakai solar cell itu rekosonya, kalau orang Jawa Timuran ini rekoso nih kan. Rekosonya baterainya Pak ya. Maka dari itu kalau pakai solar cell nanti pakainya yang on grid Pak, jangan yang off grid. Kalau yang pakainya on grid itu kan enggak perlu pakai baterai Pak. Kalau yang pakainya off grid itu harus pakai baterai. Maka kalau pakai off grid saya nggak merekomendasikan. Tapi kalau untuk on grid ini sekarang sudah mulai banyak yang dikembangkan. Karena nanti kita bisa berbisnis dengan PLN juga. Sekarang sudah ada aturan Pak menggunakan apa namanya jual beli listrik dengan PLN. Jadi misalkan kita pasang solar cell, pada saat kita nanti kelebihan listriknya dijual ke PLN. Nah ini beberapa PLTG dan PLTA, ini PLTG, ini PLTA, ini PLT Bayu dan solar cell. Ini beberapa tempat sudah mulai diternakkan Pak. Cukup besar. Mungkin kalau di sana mungkin atap-atap gedung Pak ya. Atap-atap gedung pasang solar cell. Ini nuklir dan panas bumi. Nuklir panas bumi. Panas bumi kita ada di Dieng, ada di Darajat, Jawa Barat ini, Garut. Jawa Timur kelihatannya belum ada panas bumi. Kalau nuklir belum ada, ini adanya satu-satunya di Batan. Tapi skalanya baru laboratorium Pak ya. Jadi kita sudah punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Cuma skalanya laboratorium, belum diimplementasikan secara real. Nah, komponen berikutnya apa? Trafo ya. Trafo fungsinya nanti untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan. Nah, trafo nanti kalau yang ukuran besar ya, ukurannya menjadi dimensinya besar ya. Nah, nanti kita bahas beberapa aspek-aspek yang kaitannya dengan trafo dan lain sebagainya. Yang berikutnya peralatan switchgear. Ya. Ini peralatan switchgear, ini harus kita perhatikan ya. Nah ini terutama yang kaitannya tadi dengan peralatan-peralatan untuk hubung, baik di tegangan menengah maupun di tegangan rendahnya. Kebanyakan kalau switchgear ya di tegangan menengah. Kalau tegangan rendah namanya adalah panel. Nah, ada 3 fungsi utama di switchgear ya. Yang pertama adalah fungsi untuk isolasi, yang kedua fungsi untuk switching, dan yang ketiga fungsi proteksi. Nah, ini harus dipahami ya, peralatan-peralatan mana yang berfungsi sebagai isolasi, mana yang berfungsi sebagai switching, mana yang berfungsi sebagai proteksi dari arus gangguan. Nah, di switchgear itu ada disconnector switch ya. DS fungsinya hanya untuk isolasi aja. Tidak boleh mengoperasikan DS untuk switching.
apalagi untuk gangguan. Yang kedua ada LBS, load break switch. Kalau load break switch dia hanya untuk isolasi dan untuk switching, tidak untuk gangguan. Ada circuit breaker. Circuit breaker dia tidak untuk isolasi, tapi dia untuk switching sama untuk gangguan. Nah, ini beberapa karakteristik dari switchgear. Nah, ini tadi yang untuk sistem proteksi. Apa yang diproteksi ya? Sistem tenaga listrik ya. Tidak cuma pembangkit ya, sistem tenaga listrik supaya menjamin keamanan. Ya tentu saja kita tidak bisa menjamin ya sistem tenaga listrik itu 100% safe. Karena kalau 100% safe ya nanti biayanya sangat mahal. Sehingga nanti perlu adanya penilaian resiko untuk menentukan tingkat bahayanya yang dapat diterima terhadap kerusakannya. Nanti harus dipertimbangkan. Nah, tujuan dari proteksi itu untuk apa? Ya, tujuannya untuk ini, Pak ya. Mencegah kecelakaan pada manusia, meminimais kerusakan pada peralatan, dan membatasi durasi pemadaman listrik. Ini proteksi. Menurut siapa? Menurut ANSI dan IEEE. Ini dua standar yang sering digunakan di bidang electrical selain IEC. Nah, peralatan proteksi yang utama apa? Yang utama ini, Pak circuit breaker. Yang kedua fuse. Yang ketiga relay. Proteksi lainnya nanti ada ELCB, ada arrestor. Ini arrestor itu untuk tegangan lebih petir, Pak ya. Jadi kalau nanti ada tegangan lebih ya, supaya nanti peralatan-peralatan di tempat Bapak tidak rusak. Itu perlu dipasang apa? Arrestor. Kadang-kadang kalau terjadi petir ya, itu tiba-tiba peralatan instrumen pada banyak yang rusak. Pernah nggak Pak ada petir terus peralatan instrumen pada rusak Pak? Pernah kejadian? Nah ini berarti arresternya kalau terjadi gangguan, arresternya nggak kerja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak sekalian. Oke ya. Nah berikutnya apa? Ada DS, ada LBS, ada earthing switch dan lain sebagainya. Ini adalah peralatan-peralatan untuk proteksi ya. Nah ini untuk circuit breaker ya, ada 6 macam circuit breaker yang digunakan Pak. Yang paling kecil itu namanya MCB. Ini sudah pada familiar Pak ya? Yang kedua MCCB. Ini biasanya ada di panel utama. Ukurannya besar. Untuk tegangan rendah. Ya, ini untuk tegangan rendah. MCB dan MCCB itu untuk tegangan rendah. Termasuk ACB. ACB juga untuk tegangan rendah. Nah untuk MCB dengan MCCB itu dia tidak dilengkapi dengan relay. Tetapi untuk ACB, OCB, VCB, dan GCB itu dilengkapi dengan protective relay. ACB ada nggak Pak di sana Pak? Air circuit breaker Pak. VCB ada vakum? SF6CB ada? Ada juga ya. Lengkap berarti ini. Kalau MCB dan MCCB pasti ada, nggak perlu saya tanyakan. Yang berikutnya fuse. Ini pengaman khusus untuk mengamankan hubung singkat.
Kalau circuit breaker dia bisa mengamankan untuk beban lebih dan hubung singkat, dua yang diamankan. Tapi kalau fuse itu hanya hubung singkat. Kalau ada arus hubung singkat yang melebihi dari kemampuan hantar arus dari pengaman lebur, maka dia akan putus. Fuse itu hanya sekali pakai, Pak. Walaupun sekarang ada namanya sekring otomatis, Pak ya. Kalau putus tinggal ditekan lagi sehingga nanti dia bisa kerja lagi. Nah, instalasi listrik yang sekarang malah fuse sudah mulai ditinggalkan. Karena fuse estetikanya kurang bagus. Ya. Instalasi listrik kalau pakai fuse itu kurang modern, Pak ya. Oke, ini fuse ya. Yang berikutnya relay proteksi. Nah, ini digunakan untuk proteksi peralatan tadi ya. Yang menggunakan circuit breaker yang diintegrasikan dengan relay. Nah, ini untuk blok diagramnya. Jadi relay itu di sini fungsinya sebagai sensor untuk mendeteksi gangguan. Apabila nanti dia mendeteksi terjadinya gangguan, dia nanti akan memerintahkan circuit breaker untuk trip. Jadi di sini blok diagramnya kita bisa lihat, ini relaynya, Pak. Dia mendapatkan catu daya bisa dari baterai, bisa dari catu daya AC yang di-DC-kan. Dia deteksinya bisa tegangan, bisa arus. Kalau arusnya besar, dia nanti harus pakai CT. Kalau tegangannya tinggi, dia pakai PT, potential transformer. Nah, dia setelah mendeteksi tegangan dan arus, dia nanti akan memerintahkan kepada circuit breaker apakah dia nanti trip atau tidak. Sehingga nanti di sini ada tripping coil. Nah, apabila dia mendeteksi adanya gangguan, maka dia akan memerintahkan kepada circuit breaker untuk trip. Dengan program yang telah ditanamkan pada relay. Baik relay-relay yang konvensional maupun relay yang berbasis elektronik. Zaman dulu relaynya masih pakai elektromagnetik, Pak ya. Kalau sekarang relaynya sudah pakai relay elektronik. Kalau di Bugasari relaynya banyak pakai apa, Pak? Relay elektromagnetik atau elektronik, Pak? Campur, Pak ya. Lengkap. Nah, ini adalah untuk peralatan proteksi. Ya, campur, Pak ya. Nah, ini adalah untuk relay contoh, misalkan relay yang ada di pembangkit. Kalau yang di generator, ini pengamannya seperti ini, Pak ya. Ada relay, ini adalah kok unsecured. Nah, ini teknisi mestinya hafal ini unsecured nih. Relay 32, 40, 46, 51, 59, 60, 87, 86. Ini keterangannya. Ini contoh modelnya. Nah, ada 96 unsecured, Pak. Ini unsecured itu ada 96 ya. Ini unsecured-nya mulai dari nomor 1 sampai 96. Apa saja mulai dari ini ya. Nomor 1 itu master switching device ya, time lag starting closing relay, control switch, master control device dan sebagainya. Nah, masing-masing penggunaannya berbeda. Yang tadi di generator pakai ini ya. Kalau yang di trafo pakainya apa, kalau yang di motor pakainya apa ya, beda-beda, Pak ya. Ini hanya pengenalan saja, Pak ya, untuk 96 unsecured. Nah, biasanya nanti di wiring diagram
Di single line diagram nanti biasanya yang ditulis itu bukan nama relaynya, tetapi adalah apa, Pak? ANSI code-nya. Bisa dipahami, Pak ya? Ini contoh. Jadi nanti kalau teknisi baca gambar seperti ini ngerti. Operator baca gambar, ya kan? Tahu, oh ini itu relay ini. 51 itu apa? 86 apa? 87 apa? Ya, 32 apa? 40 apa? Kata kuncinya di sini. Nanti kalau belum hafal, materinya bisa dibaca, Pak ya. Bisa difahami Bapak-bapak sekalian? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, Pak. Monggo mungkin Mbak Isna ada yang mungkin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, baik. Untuk Bapak, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan atau mau sharing-sharing? Monggo silakan. Nggak usah malu-malu ini. Ini karena jauh ini pada nggak kelihatan ini. Iya, Bapak, pada nggak kelihatan ini. Ya, monggo silakan. Nanti di sesi akhir akan ada hadiah dari saya, Bapak. Oh, ada hadiah ini. Akan ada hadiah dari saya, semisal ada yang mau tanya begitu, ada poin plusnya begitu. Semacam door prize, Pak. Monggo silakan. Door prize ya. Yeah. Oke, kita lanjutkan kalau belum ada ya. Nanti kalau belum ada kita simpan aja, biasanya di akhir nanti banyak, Pak. Iya, Pak. Monggo silakan. Oke, kita lanjut. Ini untuk LBS. LBS tadi dia hanya beroperasi pada saat dia bertegangan dan berbeban. Dia bukan proteksi ya. Tidak ada hubung singkat. Tapi dia bisa untuk operasi on-on pada saat dia berbeban. Jadi bedanya antara DS, LBS, dan CB, circuit breaker Pak ya, ini ada tiga komponen utama ini. Kalau DS itu hanya beroperasi pada saat berbeban saja. Kok berbeban? Bertegangan, mohon maaf. Dia hanya beroperasi on-off pada saat bertegangan saja. Tetapi tidak berbeban. Tapi kalau LBS, dia bertegangan dan berbeban. Nah, kalau circuit breaker, dia 3. Bertegangan, berbeban, dan pada saat terjadinya gangguan. Bisa difahami Pak, bedanya LBS, DS, dan CB Pak ya? Adanya di mana ini? Di panel Pak ya? Nah ini DS, disconnector switch. Sehingga biasanya ini ketiganya itu di interlock. Kalau di panel. Panel tegangan menengah ya. Supaya nanti ini tidak menimbulkan masalah. Nah berikutnya komponen yang kedua saluran transmisi ya. Ini kalau di sana nggak ada nanti kita skip aja ya transmisi. Ada yang pakai overhead udara ya, ada yang pakai ini bawah laut ya. Ini untuk yang kok judulnya bawah laut ini. Ini udara nih. Ini distribusi udara. Judulnya salah. Nah, batasannya di mana sebenarnya nih? Batasan antara pihak PLN dan konsumen. Nah, nanti batasannya ada di sini, Bapak ya. Batasannya ini ada di trafo. Trafo ke atas itu miliknya PLN. Trafo ke bawah itu miliknya konsumen. Tapi kalau di tempat Bapak kan ada tegangan menengah ya. Kalau ada tegangan menengah agak beda lagi. Jadi nanti di bawah tegangan 20 kV itu milik Bapak. Milik Bogasari.
di atas 20 kV itu miliknya PLN. Karena langganannya kan 150 kV. 150 kV nanti masuk ke trafo, 150 kV diturunkan jadi 20 kV, Pak. Kalau di sistem yang 20 kV batasannya ini. Termasuk ini panel tegangan menengah ini masuk ya. Ini batasannya yang di sini adalah PLN, ini konsumen. Ini udah wilayahnya konsumen. Nah, nanti ini tugas buat Bapak ini ya. Yang pertama ini tugas kelompok pertama nanti kita bagi. Ada berapa orang Mbak Isna? Ya, untuk peserta ada 10 peserta, Pak. Nah, nanti 10 bisa peserta dibagi kelompok menjadi 2. Dibagi menjadi 2 ya, 2 kelompok. Nah, tugas pertama kelompok 1 nanti Mbak Isna yang menentukan lah ya. Tugas pertama yang adalah membuat ya single line diagram sistem tenaga listrik yang ada di PT Bogasari. Ya, membuat single line diagram ya yang ada di PT Bogasari. Mulai dari tegangan incoming masuk ke panel, dari panel nanti masuk ke trafo, trafo nanti masuk ke MDP, MDP nanti ada ATS sampai nanti ke SDP-nya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Dimanapun di industrinya gambarnya nggak beda jauh. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi nanti ini kalau ini di trafonya ya, kalau ini kan sampai saya gambarkan panelnya Pak ya, dari panelnya. Nanti panelnya ini kan mungkin miliknya Bogasari karena di sana kan pakai tegangannya 150 kV. Nah, tugas yang kedua untuk kelompok yang kedua nanti adalah melakukan identifikasi potensi-potensi bahaya terkait dengan bidang kelistrikan yang ada di PT Bogasari. Termasuk nanti potensinya itu nanti difoto Pak ya. Apa misalkan ya. Nanti silahkan di situ. Potensi Pak ya, bukan kejadian, tetapi ini yang bisa menimbulkan, yang bisa menimbulkan terjadinya insiden maupun kecelakaan. Nah, silakan nanti di situ Pak ya. Nah, ini untuk jaringan listrik yang ada di industri. Misalkan di sini tadi ya lanjutannya ini ada panel, nanti di subpanel, dari subpanel nanti dibagi untuk penerangan, untuk motor ya, untuk perlengkapan yang lain ya. Ini contoh saja Pak ya. Nanti silakan nanti dibuat ya tugasnya. Nah, ini untuk gambar panel tegangan menengahnya. Ini panelnya. Saya kira sudah familiar ya dengan ini semuanya, nanti tinggal di ini aja. Nah, ini untuk panel tegangan rendah. Ini panel tegangan rendahnya. Semakin kompleks ya akan semakin tinggi ya. Nah, untuk instalasi pemanfaatannya ya. Ini untuk instalasi pemanfaatannya. Misalkan untuk instalasi pemanfaatan apa ini ya? Untuk rumah atau untuk ruang training hari ini ya. Ini ada gambar situasi, gambar instalasi, ada garis tunggal, ada dian rinci, perhitungan ting dan sebagainya. Yang berikutnya untuk instalasi motor. Nah, nanti masuk ke sesi berikutnya kan tentang generator dan motor nih. Nanti untuk tugasnya ya salah satu nanti bisa ditambahkan Mbak ya. Membuat ya gambar instalasi motor yang ada di sana lengkap dengan peralatan komponen-komponennya. Kalau yang dia pakai semi otomatis ya nanti pakainya pas button.
Kalau yang otomatis nanti pakai sensor, pakai limit switch dan lain sebagainya atau pakai timer ya. Nanti dibuat diagram dayanya ya dan single line diagramnya. Baik untuk starting menggunakan DOL ya, star delta menggunakan VSD maupun pakai soft start. Sudah dicatat ya Mbak ya tugasnya ya Mbak Isna ya. Nah, di motor nanti ada pengaman ya yang harus kita install di sana. Ada pengaman utama, ada pengaman cabang. Ini pengaman utamanya di sini, ini cabangnya ada di sini. Nah, nanti harus kita koordinasi antara pengaman utama dan cabang karena kadang-kadang yang namanya pengaman itu bisa terjadi kegagalan sehingga nanti perlu kita amankan bertingkat. Ya. Ini contoh Pak ya. Ini kalau motor listrik begini, saya punya instalasi seperti ini ya. Ini adalah motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Ini motor satunya motor sangkar, motor 2-nya ini, motor 3-nya, motor 4-nya. Nah, untuk motor 1 diketahui arus nominalnya sekian ampere. Dari arus nominal sekian ampere nanti berarti penghantarnya berapa ukuran minimalnya. Kita hitung KHA minimalnya. Jadi nanti ukuran kabelnya berapa. Supaya nanti kita menjamin bahwa instalasinya aman. Setelah itu nanti kita tentukan untuk circuit breaker-nya, pengamannya di sini berapa ampere. Kalau nanti dia bercabang seperti ini, nanti pengaman yang di atasnya berapa? Kabel yang di atasnya ukurannya berapa? Nah, ini adalah contoh perhitungan ya yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan analisis ya pada instalasi motor listrik yang ada di PT Bogasari. Nah, ini adalah untuk gambar-gambar ya yang berkaitan nanti dengan instalasinya. Nah, ini contoh ya untuk sistem panel tadi untuk K3-nya di sini. Jadi nanti untuk instalasi pastikan ada instalasi untuk K3-nya. Apabila nanti terjadi gangguan. Jangan sampai nanti karena terjadi gangguan, hidrannya nanti nggak fungsi. Kenapa hidrannya nggak fungsi? Ya, listriknya mati. Bisa difahami ya Bapak-Bapak sekalian? Jangan sampai nanti ya hidrannya mati. Kenapa hidrannya mati? Ya karena sumber listriknya mati, pompanya nggak bisa kerja. Nah, sehingga dipastikan di sini ya untuk instalasi untuk K3-nya, untuk kelistrikannya harus dipisah. Sumber untuk hidran, sprinkler, lift, pressure fan, ya, emergency dan lain sebagainya. Sehingga di sini nanti ya apabila terjadi gangguan, ini bisa kita pastikan tidak terputus sumber energinya. Nah, ini untuk lengkapnya misalkan seperti ini ya. Kita harus perhatikan tadi ukurannya berapa ya. Pengamannya berapa, kabelnya jenisnya apa, penggunaannya untuk apa di sini ya. Ini adalah beberapa contoh saja ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan. Termasuk nanti groundingnya, Pak. Nah, ini groundingnya kita perlu diukur nih. Maksimalnya berapa standarnya? 5 ohm. Benar enggak ini groundingnya 5 ohm? Kalau musim hujan enggak usah diukur ya 5 ohm. Tapi kalau musim panas ini ya. Nah, ini contoh yang lain ya untuk instalasi pada panel listrik. Ini tadi untuk proteksinya ya. Saya kira itu Mbak Isna ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan untuk materi yang pertama. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk materi yang pertama sudah selesai ya berarti? Oke, masih ada waktu 30 menit. Monggo Bapak, semisal ada yang mau ditanyakan. Oh ya, Pak Ali, mohon maaf saya cek kembali J untuk tugasnya. Yang pertama membuat single line PT Bogasari ya Pak? Single line diagram ya. Single line diagram.
single line diagram kelistrikan. Single line diagram kelistrikan di PT Bogasari. Yang kedua, melakukan identifikasi potensi-potensi bahaya terkait dengan kelistrikan di perusahaan. Ya, betul. Baik. Sudah betul nih Bapak, saya. Betul. Yang ketiga ada lagi Mbak satunya. Yang ketiga terkait dengan instalasi motor listrik tadi, ya. Buatlah gambar single line diagram. Oh ya. Ini untuk semua kelompok ya Pak ya? Iya, semua kelompok aja enggak. Iya, semua kelompok. Masing-masing. Nanti ngambilnya masing-masing kelompok beda. Single line diagram untuk kontrol motor. Tiga aja ya, cukup ya? Iya. Untuk kontrol apa Bapak? Single line diagram kontrol motor listrik. Jelas tugasnya? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, untuk rekan-rekan yang lain, untuk kelompoknya sudah saya share dua kelompok begitu, dan nanti untuk soalnya kan ada 3 Bapak. Nah, soal yang nomor 3 itu semua kelompok mengerjakan begitu. Jadi soal nomor 1 itu untuk kelompok 1, soal nomor 2 untuk kelompok 2, dan soal nomor 3 itu untuk semua kelompok. Begitu Pak Ali? Iya, betul. Atau mau ditambah? Gimana Bapak, mau ditambah atau enggak nih? Oh, cukup, katanya cukup. Cukup, langsung bilang cukup ya. Masih ada waktu ini Bapak, monggo misalnya. Monggo, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Tanyakan. Ada Bapak-bapak, silakan. Ustaz? Nggih, Bapak. Anur. Nggih. Sandy. Iya, Pak Singgi, monitor. Ya. Ya, gimana, Mbak Isna? Iya. Oh, ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Dengar, Pak? Dengar ya? Dari suaranya penanya? Ya, kedengaran. Pak mau tanya, kan tadi di presentasi itu disebutkan ada motor yang pakai kabel, yang motor 2,2 kW itu pakai kalau nggak salah 10 mili. NGY berapa kali berapa 10 mili itu perhitungannya gimana Pak? Ya, terima kasih Bapak ya. Pak. Pertanyaannya untuk perhitungan motor Pak ya? Kabel motor tadi Pak ya? Benar gitu Pak ya, untuk perhitungan motor. Kabelnya Pak. Untuk perhitungan kabel itu dasarnya pakai KHA Bapak. KHA ngerti Bapak? KHA itu adalah apa? Kemampuan hantar arus. Bisa difahami Pak? Ya, kemampuan hantar arus Pak ya. Nah ini Pak ya. Nah, menghitungnya gimana, Pak? Ya, motor itu nanti punya nameplate, Pak ya. Bapak sudah pernah lihat nameplate-nya motor belum, Pak? Di nameplate ada apa aja, Pak? KW. Nah, di sana kan ada ampere, Pak ya. Nah, ampere itu yang nanti dijadikan sebagai dasar untuk apa, Pak? IN, Pak. Paham, Bapak? Nah, nanti menghitung untuk KHA-nya gimana? Menghitung KHA-nya pakai rumus ini, Pak. KHA sama dengan rumusnya berapa? 1,5 kali dari IN-nya lihat di name. Bisa toh Pak? Nah setelah ketemu ya kan, Bapak nanti lihat tabel kabel. Lihat tabel kabel, jenis kabelnya apa?
Untuk arus sekian itu nanti yang cocok itu kalau pakai kabel jenis NY macam-macam ini itu ukurannya berapa? Bisa difahami, Pak? Nah, untuk kabel Bapak-bapak sudah punya tabelnya belum? Sudah ya? Ya mestinya sudah, kalau belum repot nanti ya. Nanti pakai itu pertimbangannya, Pak. Ya, nanti dicek tempat Bapak sekalian. Arusnya berapa, dihitung aja langsung kalikan 1,25 nanti dicek. Ukuran kabelnya ini masuk akal atau tidak. Kadang-kadang di dalam praktek ya kan ada yang tidak masuk akal. Nah, kalau tidak masuk akal ya berarti akan menimbulkan potensi bahaya. Bisa dipahami Pak ya, itu untuk perhitungan KHA. Sudah jelas Bapak? Jadi cara ngitungnya begitu. Nah, cara ngitung untuk pengamannya gimana? Pengamannya nanti kita hitung di sini. Kita hitung 2,5 kali. Kalau untuk pengamannya. Karena pengamannya dihitung 2,5 kali ya. Apabila terjadi switching on off dari motor, kadang-kadang kalau pakai dol itu kan arusnya bisa sampai 8 kali, Pak ya. Kalau sampai 8 kali ya mesti circuit breaker ini akan trip. Kenapa kok akan trip? Ya karena dia settingnya 2,5 kali dikasih arus starting berapa? 8 kali. Nah, caranya gimana supaya dia nggak trip? Caranya nanti ditambahkan dengan setting circuit breaker-nya. Nah, di settingnya dibuat pakai relay tunda waktu. Relay arus lebih. Nanti di sini dikasih tunda waktu atau di delay. Nanti delaynya bisa pakai instant, bisa pakai invert. Supaya nanti kalau ada arus, ini dicek dulu. Ini tuh arus starting motor atau arus gangguan. Ditunda dulu. Kalau ditunda kok arusnya tetap tinggi, berarti ini gangguan. Kalau gangguan ya dia trip. Tapi kalau ditunda kok habis starting itu kan waktunya kan pendek. Setelah starting, dia nanti kan arusnya turun. Oh, kok arusnya turun berarti ini starting motor. Maka circuit breaker-nya tidak perlu untuk trip. Bisa difahami, Pak? Itu tekniknya ya, supaya nanti pada saat starting ya, circuit breaker itu tidak on off. Ini seringkali ini masalah di industri ya, kaitannya nanti dengan setting pengaman. Begitu kita starting motor, kadang-kadang starting motor itu kan kadang-kadang berbeban, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bebannya rendah, kadang-kadang bebannya tinggi. Nah, pada saat dia starting motor, bebannya full load, ya. Contoh starting motor yang bebannya full load itu contohnya apa toh? Konveyor, Pak. Ada nggak di sana konveyor, Pak? Ya. Kalau mau starting motor, konveyornya bebannya diturunin dulu enggak, Pak? Enggak. Langsung kan? Kadang-kadang bebannya penuh enggak? Kadang-kadang penuh, kadang. Nah, kalau pas bebannya penuh, Bapak starting motor, ya mesti arus startingnya tinggi. Kalau arus startingnya tinggi, ya kan, Bapak tidak lakukan pengaturan di circuit breaker-nya, ini mesti akan trip, hukum alamnya. Nah, kalau trip gimana, Pak? Kalau trip itu sebenarnya nanti harus menunggu dulu. Tidak boleh Bapak langsung on-kan motornya. Kecuali itu motor kecil. Kalau motor kecil boleh. Kalau motor ukuran sedang di atas 5 kW, maka harus ditunggu dulu. Karena starting motor itu sudah terjadi pemanasan pada belitan. Begitu motor di starting, maka arusnya sangat tinggi. Begitu arusnya tinggi, maka belitan itu panas. Karena belitan panas, pada saat dia trip, ya kan, jangan lagi di starting. Harus ditunggu dulu.
ada jeda waktu. Semakin besar motor, nanti kita bahas di bahasan motor Pak ya. Semakin besar motor, maka waktu yang diperlukan untuk menunggu itu butuh waktu yang lebih lama. Sehingga nanti motor tidak cepat rusak. Silakan kalau ada yang lain mau ditanyakan, monggo. Monggo Bapak. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Atau cerita pengalaman kalau nggak ada. Ya, sharing-sharing saja nggak apa-apa, ini terkait kendala-kendala di perusahaan ataupun di bidangnya. Begitu yang sekarang sedang terjadi ataupun sudah berlalu, tapi masih kepikiran juga nggak apa-apa ditanyakan. Monggo, silakan. Ya, Pak Ali, mohon maaf Pak Ali mau tanya. Untuk Gimana? tugas yang diberikan tadi, itu untuk observasi hari ini atau besok juga Pak? Kira-kira cukup enggak nanti kalau istirahat hari ini? Besok. Cukup ya? Atau kalau nggak cukup ya besok enggak apa-apa. Ya. Ini karena kalau hari ini kan istirahatnya ada isoma ya. Kasihan juga nanti kalau langsung nggak isoma nanti kali itu ya. Besok aja ya. Untuk besok sesi siang ya Pak J. Untuk peserta, untuk rekan-rekan yang lain. Ya betul. Kalau untuk tugas nanti ya, untuk yang nanti siang disiapkan saja ya. Untuk pendukung pada materi nanti siang itu kan nanti tentang generator, motor, dan perangkat elektronika daya untuk kontrol motornya. Nah, silakan Bapak Ibu ya disiapkan ya materi-materi yang terkait dengan itu ya, silakan. Disiapkan saja, menyiapkan saja bukan tugas ya. Supaya nanti lebih efektif dan lebih efisien. Ya, baik, terima kasih Bapak. Oke, untuk Bapak materi sudah saya share di dashboard ya. Monggo semisal mau dipelajari juga untuk materi nanti siang juga, semisal nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan begitu. Nggak dipahami bisa langsung